Lo pernah dengar istilah TikTok Brain tentang efek dari platform video pendek terhadap otak dan mental manusia? Dan ada beberapa bukti mengenai dampak buruk dari aplikasi ini kepada penggunanya. Ini warga TikTok ini kok otaknya banyak itu ya? Nggak nyambung. Kurang smart ya warga TikTok ini. Sering banget kan kita dengar argumen kalau pengguna TikTok itu bodoh, nggak nyambung, dan lain sebagainya. Cuma dengan sekali klik icon ini, kita bisa dapat banyak banget informasi dalam waktu yang sangat cepat dan fleksibel. Bisa dilakuin pas bangun tidur, sambil makan, istirahat kerja, bahkan saat mau tidur. TikTok emang didesain berdurasi pendek kurang dari 1 menit agar menarik, gampang dibagikan, dan adiktif atau bikin ketagihan. Isi dari video-video yang ditampilkan biasanya video-video lucu, dance, musik, dan hal-hal yang menghibur lainnya. Dan kebiasaan lo menonton video di tracking oleh algoritma mereka, biar mereka bisa rekomendasi dan nampilin video-video yang lo suka. Biar apa? Ya biar lo betah scrolling di platform mereka. Kapan tidurnya? Lihat di HP terus. Kapan tidurnya? Hei, ayo tidur, main HP mulu. Ayo, kapan tidurnya? Kebiasaan menonton video-video pendek yang menghibur terdengar sangat menyenangkan dan terlihat seperti bukan kebiasaan yang buruk kan? Tapi sayangnya kebiasaan menonton video pendek yang sangat adiktif ini bisa menurunkan produktivitas kita, bahkan bisa sampai merusak otak kita. Menonton video berdurasi 15 hingga 30 detik tanpa henti memangkas rentan perhatian atau attention span kita. Pengguna TikTok di Indonesia didominasi oleh Gen Z, dan dari data survei Jakpart, mayoritas Gen Z menghabiskan lebih dari 1 jam dalam sekali kesempatan akses. Dan TikTok memang menjadi platform favorit Gen Z dibanding platform lain seperti YouTube. TikTok mempengaruhi memori jangka pendek dan kemampuan berkonsentrasi penggunanya. Pengguna TikTok yang memiliki screen time yang tinggi biasanya akan kesusahan untuk fokus, dan biasanya mereka nggak betah pada format video yang panjang. Mungkin sampai sini pun lo udah mulai kesulitan fokus pada video ini dan pengen scroll TikTok aja rasanya. Platform kayak YouTube jadi terasa lambat dan membosankan, dibandingkan dengan TikTok yang serba cepat menyajikan konten baru hanya dengan sekali swipe up. FYP TikTok didesain supaya adiktif seperti yang di awal gue bilang. Algoritma TikTok sengaja dikembangkan dan terus disempurnakan agar sesuai dengan minat pengguna dan menjaga mereka tetap berada di platform selama mungkin. Scrolling video tanpa henti dengan sendirinya membuat ketagihan. Salah satu alasan yang mungkin gak kita sadari yaitu karena otak kita berharap mendapatkan reward. Contoh dalam bentuk video lucu yang akhirnya memberikan suntikan dopamin di otak. Tiap kali reward kita dapatkan, lonjakan dopamin yang terjadi secara berurutan inilah yang membuat TikTok mirip dengan narkoba dan judi. Dengan algoritma yang berfokus pada hiburan dan terus berkembang berdasarkan preferensi masing-masing pengguna, TikTok memiliki kekuatan untuk menghilangkan kebosanan hampir secara instan. Namun hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan untuk tetap terhibur tanpa video pendek TikTok, diikuti dengan meningkatnya ketergantungan pada TikTok. Otak kita mencerna informasi visual lebih cepat daripada teks. Itu kenapa informasi berbasis video akan selalu lebih diminati dibanding teks, khususnya di internet. Dan karena hal tersebut, literasi dan reading skill kita menjadi rendah. Lo tau nggak sih, menurut PISA, skor literasi membaca Indonesia pada tahun 2022 itu 359. Skor ini yang paling rendah sejak awal berpartisipasi dalam PISA pada tahun 2000, di mana pada tahun 2000 kita mendapat skor 371. Kita sering melihat keributan di kolom komentar TikTok yang sangat bodoh, karena seringkali kita tidak membaca teks atau caption pada video tersebut atau karena proses berpikir yang nggak runut. Solihin kosong, Heka Karniani ada khodam naga tunduk ya. Yang belum ada khodam mau pengisian khodam silakan terbangkan combo donat. Tapi kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan TikTok atas buruknya literasi membaca di Indonesia. Banyak faktor lain juga yang berpengaruh besar dalam pendidikan kita. Dan selain itu juga, platform lain seperti Instagram dan YouTube pun memiliki konten video pendek seperti TikTok. Terima kasih telah menonton video panjang ini. Kalau kalian punya pendapat lain tentang TikTok, silahkan komen di bawah. Mari kita diskusi tentang short form video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.